Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang gigi. Nah, jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang gigi ya. Jadi sekitar 1 tahun lebih aku itu sibuk dengan gigi aku. Dan di sini aku akan menginformasikan buat kalian yang sering sakit gigi dengan keluhan gigi kalian itu bolong atau gigi kalian rusak. Kalian itu punya 3 pilihan ya. Pilihan pertama, kalian bisa melakukan perawatan saluran akar gigi. Terus pilihan kedua, kalian bisa mencabut gigi. Dan pilihan ketiga, kalian minum obat, tetapi nanti bakalan kambuh lagi, dan kambuh lagi ya. Dan di sini aku akan menerangkan sedikit pengalaman aku pribadi tentang sakit gigi ya. Jadi sekitar 1 tahun lebih aku itu sibuk dengan gigi aku. Karena kenapa? Gigi aku itu tiba-tiba pecah separuh ya. Aku selalu sombong ke orang-orang kalau aku itu nggak pernah sakit gigi. Kemudian aku diberi sakit gigi dengan kondisi tiba-tiba gigi aku tuh pecah ya. Kemudian di video-video yang sudah aku upload, kalian udah tahu ya. Jadi gigi aku itu tiba-tiba pecah, kemudian aku merasakan sakit terus-menerus dan aku harus melakukan pencabutan. Nah, sedangkan gigi aku yang rusak itu adalah gigi yang paling akhir atau gigi bungsu. Dan itu tidak bisa harus dicabut dengan dokter gigi biasa, akan tetapi harus dengan dokter gigi bedah mulut. Dan kalian tahu aku itu punya hipertensi dan sangat drama banget pas ingin mencabutnya karena gagal, karena hipertensi aku itu tidak normal dan aku harus berjuang gimana caranya tekanan darah tinggi aku itu normal agar aku itu sukses pencabutan gigi bungsu aku. Dan akhirnya sukses, gigi aku tuh sembuh ya kan. Kemudian aku udah bebas yang namanya rasa sakit gigi. Nah, itu yang pertama ya yang pengen aku sampaikan. Kemudian yang kedua di sini, setelah aku pengecekan ya, jadi aku tuh pergi ke dokter gigi ceritanya ya. Ada nggak ya gigi aku yang bolong? Aku merasa gigi aku itu baik-baik semua, gak ada yang bolong, hanya satu yang kemarin dicabut. Dan ternyata waktu aku sampai ke dokter gigi, dicekin sama si dokternya, ternyata banyak bolong-bolong yang perlu ditambal secara permanen. Karena kenapa? Gigi aku itu gigi geraham ya. Jadi buat kalian nih ya, gigi geraham yang ada kayak garis plus yang kayak ada coklat-coklat gitu, menurut kalian itu tidak bolong. Tapi kalau menurut kacamata dokter ternyata itu bolong ya. Jadi itu bolong kecil dan harus melakukan penambalan. Dan kalau misalkan aku nggak ke dokter gigi, aku tuh nggak tahu kalau gigi aku itu udah bolong ya. Jadi aku melakukan penambalan, ceritanya 4 gigi aku ditambal secara permanen ya oleh si dokter itu. Padahal aku ngerasa gigi aku itu tidak bolong, alias baik-baik aja. Ternyata tanda kayak coklat atau hitam sedikit itu ternyata itu gigi bolong. Nah, makanya harus cepet-cepet melakukan penambalan. Nah, terus kemudian ternyata ada satu gigi aku yang tidak bisa ditambal secara permanen oleh dokter Medikids. Karena kenapa? Ternyata si gigi aku itu yang berlubangnya itu ternyatanya udah dalam, jadi udah ngenain syaraf. Dia tidak bisa menambah secara permanen, jadi harus melakukan perawatan saluran akar gigi ya. Makanya aku dirujuk ke rumah sakit agar aku ketemu dokter dengan spesialis konservasi gigi untuk melakukan konservasi, yaitu melakukan perawatan saluran akar. Dan jujur aja aku baru melakukan kunjungan yang kedua dan ini masih butuh waktu lagi, jadi aku harus melakukan kunjungan lagi. Jadi di sini intinya buat kalian yang rasa gigi kalian itu belum bolong tapi udah ada kayak tanda coklat atau hitam, itu cepet-cepet kalian ke dokter gigi untuk melakukan penambalan. Karena kalau misalkan kalian nggak cepet-cepet itu bisa akan membesar. Nah, ini adalah bukti ronsenan gigi aku. Ini aku punya ronsenan gigi di tanggal yang berbeda. Jadi ini jaraknya itu hanya sekitar 8 bulan. Nah, ternyata kata si dokter konservasi gigi yang kemarin, waktu ronsenan yang pertama, ternyata gigi aku yang di perawatan saluran akar masih bagus, harusnya bisa ditambal secara permanen langsung tanpa harus melakukan perawatan saluran akar gigi. Cuman berhubung aku sibuk dengan gigi geraham aku, gimana caranya pengen dicabut, aku tuh nggak mikirin gigi si ini. Dan ternyata kemarin di bulan Februari aku melakukan ronsen lagi, ternyata si gigi ini bolongnya itu udah dalam dan harus melakukan perawatan saluran akar, kemudian baru bisa melakukan penambalan secara permanen ya. Kalian
pasti bertanya-tanya, kenapa sih nggak langsung ditambal secara permanen aja? Nah, di sini akan aku jelaskan. Jadi kalau misalkan nih gigi kalian itu bolongnya masih sedikit, kalian bisa ke dokter gigi biasa untuk melakukan penambalan secara permanen. Akan tetapi jika bolongnya itu udah dalam, itu harus melakukan perawatan saluran akar gigi. Kenapa? Ya karena ditakutkan ada bakteri yang masuk ke saluran akar gigi. Kalau misalkan nggak dibersihkan secara bersih, itu malah bisa menjadi infeksi. Jadi, untuk melakukan penambalan secara permanen untuk gigi yang udah rusaknya lumayan, udah kena saraf, itu harus melakukan perawatan saluran akar gigi. Nah, kayak gitu ya, kalian paham ya? Nah, untuk proses perawatan saluran akar gigi yang kemarin, ternyata gigi aku itu kayak dibor-bor gitu. Kemudian setelah dibor, ada alat kayak sejenis jarum gitu. Itu dimasukin ke si lubang akar giginya. Jadi akar gigi kan seperti ini. Itu tuh ternyata ada saluran sarafnya. Ada saluran sarafnya dan itu tuh kecil banget, dan dokternya itu nggak sekaligus langsung proses hari itu juga. Makanya perlu bertahap. Hari pertama aku berhasil mencabut akar saraf ya. Jadi si saraf gigi itu diambil karena itu prosesnya itu sekitar 30 menit. Kalian bayangin ya, kalau misalkan prosesnya seharian itu si dokter harus membutuhkan waktu lama dengan kondisi masih ada pasien yang lainnya. Dan kalian masih kebayang nggak kalau misalkan melakukan perawatan saluran akar? Mulut kita itu mangapnya lumayan pegel ya, karena kita harus mangap terus. Nah, makanya di sini perlu kunjungannya itu bertahap. Kunjungan pertama, saraf aku berhasil dimatikan 1, kunjungan kedua kemarin, saraf aku berhasil dimatikan 1. Nah, besok kemudian akan melakukan kunjungan lagi sampai di titik pokoknya gigi aku itu bentuknya itu kembali normal. Nah, tadi pilihan ketiga adalah mengonsumsi obat ya. Jadi di sini aku mau kasih tahu aja nih ya, pengalaman aku pribadi. Aku udah nyoba share ke kalian obat-obatan yang aku konsumsi waktu itu dan itu benar-benar menyembuhkan. Akan tetapi si sakitnya itu akan timbul lagi ya. Jadi buat kalian yang kemarin cari tahu nih obat apa aja yang aku konsumsi, kemarin aku udah share ya. Dan itu tuh benar-benar menyembuhkan, akan tetapi si sakit giginya itu akan timbul lagi ya. Jadi di sini mohon maaf mungkin agak bikin kalian kecewa. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa ngobatin sakit gigi. Jadi nggak ada yang benar-benar obat yang bisa menyembuhkan sakit gigi ya. Karena kenapa? Sakit gigi biasanya itu jika sudah kena saraf, bakterinya itu akan menjalar ya ke akar gigi, dan itu tuh bener-bener rasanya itu sakit banget, Masya Allah. Udah minum obat apa aja, nyerinya hilang, nanti akan timbul lagi, Nah, kayak gitu ya. Kalian pasti bertanya-tanya obat apa aja nih yang aku udah konsumsi ya. Dari minyak cengkeh, dari Gumafika, dari dokter umum di rumah sakit, dari dokter klinik, dokter umum biasa ya. Terus udah nyoba ganti pasta gigi, dan itu tuh bener-bener si gigi aku tuh bener-bener tidak sembuh-sembuh ya, hanya mereda saja. Nanti ketika kita udah mereda, nggak lama nanti sakit lagi karena si gigi itu udah infeksi ya. Nah, ini adalah, mohon maaf kalau kalian jijai, ini adalah contoh gigi aku yang kemarin infeksi dan dilakukan pencabutan oleh dokter gigi bedah mulut karena posisinya gigi ini adalah gigi geraham. Nah, bisa kalian lihat ya, ini itu bukan gigi ya, ini adalah akar gigi. Ini bukan gigi, ini akarnya. Bisa bayangin ya, ini adalah akarnya. Nah, akarnya ini kalian tahu ini tuh kependem sama yang namanya gusi kalian. Jadi ini berada di dalam gusi kalian segede ini. Bisa bayangin ya, ini segede ini adalah akar gigi, dan kalian bisa tahu. Nah, ini kan gigi begini ya. Nah, di sini itu ada kayak rongga, di sini tuh kayak rongga sisa. Nah, ini itu tempatnya saraf gigi dan juga pembuluh darah kita ya. Jadi rongga ini tuh tempatnya saraf gigi dan juga selaput darah kita di sini ya. Jadi kalau misalkan kita sakit gigi ya, jadi si bakterinya itu udah masuk ke saraf. Bisa bayangin dia itu yang sakit itu di dalam sini nih ya, di saraf ini. Bisa kalian lihat, dan bisa terjadi nanah.
Kalian tahu kan kalau nanah itu sakit banget, meskipun hanya sedikit. Misal nih, kalian kena luka di tangan terus ada nanah. Kalian bisa rasain sakitnya kayak gimana, ya kan? Nah, terus di sini kalian bayangin kalau misalkan ada nanah di sini ya, di dalam akar gigi ini, cara ngambilnya itu gimana? Cara ngambilnya itu gimana? Kalian sikat gigi pun nggak dapet. Karena kalau misalkan si akar gigi ini ya, ini itu bener-bener sekecil ini. Kalau misalkan ada bakteri yang udah masuk dan menginfeksi, ini tuh sakitnya tuh bener-bener yang nyut-nyutan, berdenyut, udah minum obat perendah nyeri sembuh, besok sakit lagi. Ya karena si bakterinya ini udah menginfeksi di dalam akar gigi ini, ya. Bisa bayangin ya, ada gambaran ya, ini adalah gigi asli aku yang kemarin, yang udah dicabut, yang penuh drama karena aku punya hipertensi. Dan saat ini yang aku bilang, aku punya gigi bolong yang udah lumayan dalam, dan aku nggak mau terjadi yang namanya sakit gigi lagi, makanya aku melakukan perawatan saluran akar gigi. Nah, kalian sampai sini sedikit paham ya, mohon maaf kalau kata-katanya itu loncat-loncat. Jadi intinya di sini, tidak ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan sakit gigi. Karena kalau gigi udah infeksi, jalan satu-satunya, kalian itu ya kalau nggak cabut gigi, kalau nggak melakukan perawatan saluran akar gigi. Nah, kalau misalkan kalian nih nggak mau ribet, nggak mau prosesnya berbelit-belit, pengennya tuh instan, ya jalan satu-satunya ya kalian cepet-cepet dicabut. Cuman kalau misalkan dicabut, ada efek sampingnya, ditakutkan giginya itu kalau misalkan kalian makannya terlalu keras ya, misal kalian makan batu ya kan, si giginya ini bisa bergeser ya. Cuman daripada infeksi, cuman menurut aku kalau misalkan kalian makannya yang normal-normal aja, bukan gigit-gigit yang keras-keras, aku rasa ini akan aman saja. Ya, ini hanya teori dari si dokter. Jadi kalau misalkan kalian mencabut gigi kalian, geraham kalian, kecuali gigi paling ujung ya. Jadi kalau misalkan gigi geraham dicabut, ditakutkan ada pergeseran karena tidak ada yang numpuk gitu loh. Nah, terus di sini kalau misalkan kalian bayangin ya, perawatan saluran akar gigi itu kayak gimana? Nah, ini adalah akar gigi ya. Ini akar gigi ya. Di sini tuh ada lubang nih, ada lubangnya. Ini tuh lubangnya kecil. Lubangnya itu kecil. Nah, terus si dokter itu memasukkan jarum. Jarumnya itu diputar biar si akar gigi itu terangkat. Jadi si infeksi yang bakteri itu ikut terangkat. Jadi setelah nanti bersih, dibersihkan, infeksinya udah nggak ada, baru melakukan penambalan. Cara penambalannya, si akar gigi ini nanti digantikan bahan khusus, kemudian nanti ditambal. Nah, kayak gitu. Cuman kalau misalkan gigi kalian udah rusak parah, kalau aku kan hanya sebolong aja ya. Jadi melakukan perawatan saluran akar gigi, kemudian ditambal. Ya, cuman kalau yang akar giginya si giginya itu udah rusak parah, terus apa namanya? Kalian nggak mau dicabut, pengen tetap bertahan, ya jalan satu-satunya si akar ini dibersihkan, kemudian dipasang gigi crown, gigi palsu ya. Tapi itu yang harga ekonomisnya, crown kalau nggak salah namanya crown. Jadi kayak bahannya itu nanti kayak dimasukin gini loh ke si giginya. Cuman kalau misalkan yang kayak model implan itu tuh gigi kalian dicabut ya, kalian gigi ompong dicabut ya kan, otomatis kan masih ada selah nih buat nanam gigi. Nah, bisa ditanam. Cuman harganya itu sekitar mahal banget, sekitar 10 jutaan kayak gitu kalau yang aku baca ya kan. Kalau misalkan kayak crown-crown gitu itu hanya sekitar gigi depan 1.500.000, mungkin kalau gigi raham sekitar 2 jutaan ya, aku nggak paham. Yang jelas di klinik di deket rumah aku untuk gigi depan itu satunya itu 1.500.000, itu hanya crownnya saja, belum perawatannya. Nah, yang dimaksud perawatannya itu gimana? Jadi si giginya ini, si sarafnya itu dimatikan, kemudian si crownnya ini baru dimasukkan. Kalau emang si sarafnya ini udah rusak ya. Tapi kalau si sarafnya ini masih bagus, bisa langsung dipasangin gitu aja. Jadi si dokternya itu perlu melihat si ronsen, apakah si sarafnya ini masih bagus, apakah si sarafnya ini harus dihilangkan atau dimatikan atau harus dipertahankan. Jadi si dokter itu melihatnya dari si ronsenan itu ya. Jadi udah paham ya. Jadi apa yang aku sampaikan di sini buat kalian yang ngerasa gigi kalian itu bolong, terus kalian menderita sakit terus-terusan, kalian itu cuman punya ada 3 pilihan: perawatan saluran akar gigi, atau cabut gigi, atau kalian makan obat. Itu tiga-tiga. Nah, cuman kalau yang ketiga ini, kalian makan obatnya itu bisa selama kalian setiap kali sakit ya. Gigi bolong itu kan sembuh, besok sakit lagi, sembuh, besok sakit lagi. Karena kita itu makan, otomatis makan. Kalau misalkan nggak cepet-cepet sikat gigi, ditakutkan ada bakteri kemudian masuk ke dalam saraf gigi kalian.
Nah, kayak gitu. Dan kalian pasti bertanya-tanya, saraf gigi itu kayak gimana? Pasti bayangan kalian itu kayak kabel-kabel kecil gitu kan. Nah, itu kalau digambar itu mungkin bentuknya itu serabut-serabut gitu ya. Cuman kalau pengalaman kemarin aku waktu pematian saraf, jadi kalian bayangin aja ceker ayam, tahu? Ceker ayam itu di dalamnya itu kayak ada putih-putih gitu yang kenyal. Kalau ditarik dia agak elastis gitu. Nah, itu hampir mirip kayak gitu. Itu tuh diambil, dicabut, bener-bener dibersihkan oleh dokter konservasi gigi. Gimana caranya si akar itu diambil biar bakterinya itu ikut terambil, kemudian baru melakukan penambalan. Ya, kayak gitu. Nah, terus di sini kalian pasti bertanya-tanya ya, kalau misalkan perawatan saluran akar gigi itu sakit enggak? Nah, jujur aja hari kedua itu aku lumayan sakit karena tidak dibius. Cuman si dokternya itu bilang, nggak apa-apa sakit, nanti lama-lama akan menghilang. Jadi emang bener, jadi kan si sarafnya itu kan diambil ya, mungkin sakit ya kan. Nanti pas udah keambil, pas dimasukin jarumnya lagi, itu sakitnya itu udah nggak berasa. Emang bener. Nah, cuman untuk kunjungan pertama aku dibius. Aku tidak melakukan, aku tidak merasakan yang namanya sakit waktu pencabutan atau pematian si saraf gigi itu. Nah, terus di sini aku cuman mau ngasih tahu aja ke kalian, pokoknya yang sering sakit gigi kalian cuman ada 3 pilihan. Kalau nggak perawatan saluran akar, kalau nggak cabut gigi, kalau nggak minum obat-obatan, tapi sakitnya itu terus-menerus. Nggak ada hentinya, bahkan sampai giginya habis, tinggal akarnya saja, kalian tetap bisa merasakan sakit, karena gigi kalian itu udah terinfeksi. Jadi, di si saraf akar gigi ini, ada bakteri yang menginfeksi, ya. Dan itu tuh sakitnya itu Masya Allah banget, apalagi kalau misalkan nyampe kepalanya sakit, lehernya sakit, demam, itu bener-bener infeksinya itu udah parah. Jadi yang punya akar gigi yang masih tertinggal, kalian itu wajib banget dicabut. Karena kenapa? Ini bisa membahayakan kalian. Banyak kasus-kasus yang meninggal karena si bakterinya itu udah menjalar lewat pembuluh darah. Dia bisa ke jantung, bisa ke mana-mana, bahkan pembengkakan di kepala itu tuh karena si bakterinya itu udah menjalar kemana-mana melalui apa sih namanya, sel darah kita ya. Jadi makanya untuk kalian yang punya sakit gigi, kalian melakukan perawatan saluran akar gigi, ya si dokternya itu mengambil saraf akar gigi yang sudah terinfeksi, yang udah ada bakterinya, diambil, dibersihkan agar tidak ada rasa nyeri kembali. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini aku hanya mengingatkan saja, kalau misalkan kalian yang punya sakit gigi, kalian tidak mau mencabut, kalian tidak mau perawatan saluran akar, yang harus kalian lakukan, kalian benar-benar ekstra bersih. Sikat gigi harus benar-benar ekstra bersih ya. Karena kenapa? Ditakutkan ada bakteri yang menginfeksi di gigi berlubang kalian. Dan itu efeknya itu benar-benar lama, makanya ada yang suka sakit gigi menahun. Ya karena benar-benar sakitnya itu nggak hilang-hilang. Makanya tadi aku bilang, karena aku udah merasakan ya, hampir 1 tahun waktu proses pencabutan, jadi sekitar 7 bulan aku merasakan sakit gigi, nggak sembuh-sembuh. Semua obat, semua yang orang-orang pakai aku coba, sampai yang semprotan dari luar negeri aku beli pun itu nggak menyembuhkan. Gumavika, burung kakak tua, minyak cengkeh itu, berobat di rumah sakit, di dokter umum, berobat di dokter umum tapi yang poli gigi umum, kemudian berobat ke klinik gigi biasa yang di dekat rumah, kemudian aku mencoba berobat di dokter umum ya, saking nggak ngerti ini harus gimana, paling dikasihnya obat pereda nyeri, dikasihnya kayak amoxilin gitu-gitu kan. Cuman pas udah sembuh nanti sakit lagi, dan malah kalau nggak cepet-cepet ditambal, ternyata lubangnya itu semakin membesar ya, dan itu sakitnya itu bener-bener terus-menerus. Makanya sekarang aku punya gigi bolong yang ternyata udah dalam. Sebelum terjadi sakit, aku melakukan perawatan saluran akar gigi. Setelah nanti selesai akan dilakukan penambalan. Jadi cukup 1 gigi aku yang hilang kemarin, dan ini bener-bener nyiksa hidup aku, dan ini tuh bener-bener nginfeksinya tuh, kata si dokternya menginfeksinya itu udah lama. Jadi ini ada tulang yang nyampe ke bawah karena udah lama nempel di tulang, ini nyampe di bor-bor karena emang sesusah itu. Dokternya juga sampai bilang nyampe pegel karena prosesnya agak lama untuk mencabut gigi bungsu aku kemarin. Dan kalian tahu, gigi konservasi gigi kemarin bilang ke aku kalau gigi aku tuh bersih. Aku tuh mohon maaf ya, mungkin aku agak sombong ya, aku tuh bener-bener kalau soal gigi tuh aku jaga banget. Aku tuh nggak punya yang namanya kayak plak-plak gitu loh, apa namanya, apa sih namanya yang putih-putih itu, apa sih nyebutnya,
plak ya plak-plak gigi itu aku nggak ada, karena aku bener-bener sebersih itu. Bahkan dokter itu kemarin bilang gigi ibu tuh bersih, bersih banget, tapi bisa terjadi bolong. Ya namanya gigi dipakai terus, kadang kita habis makan coklat, habis makan yang manis-manis, kita tuh nggak langsung sikat gigi, itu bisa pemicu si bakterinya itu nempel di plak gigi, kemudian menggerogoti ya, lambat laun dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama nyampe lah ke si akar gigi. Jadi kalau udah nyampe ke akar gigi, nggak bisa melakukan penambalan secara permanen, tetapi harus melakukan perawatan saluran akar gigi terlebih dahulu, kemudian baru melakukan penambalan secara permanen. Banyak yang bilang, aku ditambal tapi copot. Nah, sekarang kalian harus bisa bedakan mana tambalan yang permanen, mana yang tambalan sementara. Kalau kalau yang permanen itu warnanya warna gigi, kalau misalkan yang sementara itu warnanya itu putih ya. Nih, bisa kalian lihat ya, nih. Gigi yang ini ya, yang aku tunjuk ini, giginya bersih ya. Ini kemarin dilakukan penambalan secara permanen karena bolongnya itu masih kecil, jadi aku ditambal secara permanen tanpa harus melakukan perawatan saluran akar. Sekarang kalian lihat yang sebelah sini. Nah, ini putih-putih ini adalah tambalan sementara ya. Dia bisa bertahan sekitar 1 bulanan. Jadi kenapa sementara? Ini kan gigi aku tuh lagi melakukan perawatan saluran akar. Jadi biar kalau pas membongkaran perawatan saluran akar berikutnya, si dokternya itu mudah membongkarnya. Ya. Jadi buat kalian yang pernah ditambal, bentuknya seperti ini, putihnya seperti ini, ini namanya tambal sementara, jadi ini bisa copot ya. Nah, terus kalian kenapa kok dikasih tambal sementara? Yang pertama, kalau misalkan kalian melakukan perawatan saluran akar gigi, biasanya setelah selesai kunjungan berikutnya, kalian itu bakalan ditambal sementara ya. Jadi biar giginya itu tetap bersih, kemudian waktu melakukan perawatan dibongkarnya gampang, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalian ke dokter gigi, terus kalian ngeluh sakit, biasanya si lubang gigi itu akan dibersihkan, kemudian akan ditambal sementara, biar si gigi itu mereda, sakitnya itu mereda dan sembuh. Nah, cuman kalian bayangin, kalau copot lagi, kalian makan, kalian gosok giginya nggak bener, kan otomatis ada bakteri kembali kan, jadi biasanya bakalan sakit gigi lagi. Nah, bisa kebayang nggak? Bisa kebayang ya. Jadi di sini kalau tambalan sementara itu ya biasanya ya untuk kalau mengurangi rasa sakit, kalian sakit gigi, dibersihkan sama dokter, dikasih obat, kemudian ditambal sementara biar si sakit giginya itu mereda. Biar si sakit giginya itu sembuh dulu. Nah, cuman itu hanya berlaku sampai gigi itu bener-bener udah sembuh. Gigi yang sementaranya itu biasanya akan copot dengan sendirinya. Nah, kayak gitu. Kalian paham ya? Aku ini ngejelasinnya agak pusing. Bener-bener aku nggak ngerti ya cara ngomong yang baiknya itu gimana. Pokoknya mudah-mudahan intinya kalian itu paham apa yang aku sampaikan. Jadi buat kalian yang sering sakit gigi dengan keluhan gigi rusak, kalian cuma punya 3 pilihan. Melakukan perawatan saluran akar, cabut gigi, atau kalian terus-menerus merasakan sakit terus-menerus dan dibantu obat saja hanya untuk meredakan nyeri. Bahkan sampai akar giginya habis pun kalian bakalan bisa merasakan nyeri lagi, karena kalau si akar giginya ini terjadi infeksi. Bisa dilihat ya, ini tuh ada lubang ini. Kalau misalkan si saraf giginya ini belum dibersihkan, masih ada aliran darah yang ke sini, ini tuh kalau menginfeksi bisa kebayangkan dia menjalar kemana-mana ya, karena menginfeksi itu tersebut. Makanya kalau misalkan kalian punya gigi bolong kecil aja itu, kalian biasanya dicuekin, itu lama-lama akan membesar. Makanya kalau misalkan ada bolong sedikit, kalian harus cepat-cepat ditambal biar nggak sampai melakukan perawatan saluran akar ya. Cuman di sini beda cerita. Kalau kalian nggak mau ribet, kalian pengen dicabut aja biar gigi kalian untuk ompong, ya nggak usah melakukan perawatan saluran akar, nggak usah, langsung cabut aja. Nah, cuman ditakutkan ompong aja ya, jadi dilihat juga nggak enak kan. Jadi di sini buat kalian yang pengen bertahan si giginya itu, kalian harus melakukan perawatan saluran akar. Dan jujur aja aku mulai peduli dengan kesehatan gigi setelah aku merasakan ternyata sakit gigi itu nggak enak. Karena aku ngerasa aku tuh udah yang paling bener banget sikat gigi, ternyata aku masih kecolongan, gigi aku tuh rusak, tiba-tiba itu pecah, dan dramanya itu benar-benar bikin hidup aku tuh menderita.
Dan makanya 1 tahun ini aku melakukan kunjungan ke dokter gigi terus. Dari gigi yang ini ya, yang dicabut ini, sekarang ini. Bener-bener berjuang banget karena aku nggak mau yang namanya sakit gigi lagi. Bisa kalian lihat ya, gigi aku nih. Gigi aku tuh bagus nggak? Yang ini udah dicabut ya, udah hilang ya. Udah nggak bisa balik lagi kecuali aku punya uang 10 juta. Kita tanam tuh gigi. Nah, kalau yang ini bolongnya itu dari samping kecil gitu. Ternyata tapi udah dalam. Hmm. Hmm. Makanya ini dilakukan perawatan saluran akar gigi, dan ini masih berproses, belum selesai. Insya Allah nanti kalau misalkan udah selesai akan aku share kembali ke kalian biar ada manfaatnya. Nah, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau cara penyampaiannya itu mungkin bikin kalian pusing. Intinya pokoknya itu aja, yang mudah-mudahan kalian intinya itu paham dan bermanfaat untuk kalian. Nah, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.